Shalom saudara, mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh lahir di dunia ini tidak seorang diri. Kami punya keluarga, kami punya papa, mama, dan ketika kami beranjak dewasa, kami punya saudara dan kami menikah, kami punya suami, punya istri, punya anak-anak. Terima kasih Tuhan. Selama ini kami menganggap anugerah keluarga itu adalah anugerah yang biasa. Banyak orang di luar sana merindukan punya keluarga yang indah, punya keluarga yang rukun. Tetapi kami sebagai umat Tuhan seringkali menganggap sederhana anugerah ini. Dan biarlah bulan ini, di September ceria ini, kami kembali lagi mensyukuri berkat Tuhan lewat keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Dan masing-masing dalam keluarga kami punya peranan masing-masing. Dan biarlah kami boleh sesuai dengan peranan kami masing-masing. Kami mengambil yang terbaik. Sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sertailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Sungguh kiranya Roh Kudus-Mu yang menyatakan anugerahnya buat setiap kami, termasuk juga hamba-Mu ini. Bukan hanya menyampaikan, tapi kami semua mau berkomitmen untuk menghidupi, untuk melakukan firman-Mu ini hari lepas hari. Di dalam nama-Mu, Allah yang mengasihi setiap keluarga, kami berdoa. Amin. Senang pada bulan September ceria ini boleh bersama-sama melihat kembali jemaat gitu ya. Dalam bulan keluarga ini minggu lalu diingatkan tentang peranan seorang ayah ya, seorang bapak yang trust and obey, taat dan patuh. Karena ketika seorang ayah yang sebagai pemimpin keluarga, dia perlu taat dan patuh untuk mengarahkan bahtera keluarga itu tepat sesuai kehendak Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan ibu-ibu juga punya peranannya ya. Ibu-ibu atau wanita ya. Tapi jangan juga jadi kesempatan bapak-bapak toel istrinya tuh, dengar. Kemarin aku yang dapat kuti-kuti gitu ya. Sekarang kamu dengar gitu ya, tidak. Saya pikir kita semua ingin menjadi orang yang bijak, bukan? Bukan hanya istri saja yang ingin bijak, tapi setiap kita, mari kita bersama-sama juga merenungkan dengan penuh kerendahan hati, minta Tuhan bekerja melembutkan hati setiap kita. Saudaraku, hari ini kondisi para ibu di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kisah berita mengatakan menyayat hati wasiat terakhir ibu di Bandung yang tewas gantung diri dan racuni 2 anak. Di situ dia sempat-sempatnya menulis sebuah wasiat. Di situ dicatatkan, saya lebih baik pilih masuk neraka daripada melihat kedua anaknya AA dan Dede sengsara. Saudara, sangat mengerikan seorang ibu yang masih berusia 34 tahun. Kemudian mengatur semuanya, sempat menuliskan wasiat. Dia meracuni anaknya, baru terakhir dia bunuh diri karena himpitan ekonomi yang sangat sulit. Sehingga membuat dia tidak ada jalan keluar. Satu-satunya mending saya ke neraka daripada melihat anak-anak saya sengsara. Suara tragis. Bukan hanya di Indonesia, di China pun juga ada seorang ibu lagi hamil. Masa di mana dia sebentar lagi akan menggendong anak yang dia nanti-nantikan. Tapi apa yang terjadi? Ibu yang hamil dan segera melahirkan itu nekat. Lompat dari gedung rumah sakit lantaran mertua melarang untuk kelahiran sesar. Saudara, ini berita-berita yang membuat kita berpikir, aduh kenapa sih sampai separah itu? Mungkin juga ada masalah mental di dalamnya. Mungkin juga ada masalah relasi yang dia merasa percuma. Ibu yang hamil merasa kalaupun aku punya anak nanti ibu mertuaku yang akan mengurus dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak berpikir panjang. Dia lebih memilih lompat daripada menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Saudara, hari ini para ibu, saya pun juga ibu ya. Kita ini dilengkapi dengan sensor perasa, sensitif, peka yang cukup tinggi. Sehingga ketika ada masalah seringkali kalut
gitu ya. Ketika ada pergumulan seringkali kita ikut baper gitu ya, bawa perasaan. Tapi mari hari ini di dalam bulan keluarga kita diingatkan lagi kepada Tuhan, oleh Tuhan. Jangan kita ikut perasaan kita. Jangan kita kalut karena kondisi dan situasi yang sulit yang menekan kehidupan kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, Sang Sumber Hikmat yang sanggup menolong kita melewati segala pergumulan dan kesulitan hidup. Hari ini kita akan merenungkan seorang wanita yang bernama Abigail. Dia adalah seorang istri yang bijak. Mari kita membaca, hari ini cukup panjang, kalau Bapak Ibu punya waktu di rumah, bisa membaca bagian ini lengkap gitu ya, satu perikop itu akan sangat lebih baik. Cuma karena kalau kita baca saat ini cukup panjang, kita akan membaca 1 Samuel 25, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-19, lalu ayat ke-32 sampai ayat 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu boleh mengikutinya. Bagi yang menggunakan handphone, tolong di flight mode agar tidak tergoda untuk membuka notifikasi yang tiba-tiba bermunculan. Ya. Saya akan membacakan 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 19. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu ialah Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini, kepada anakmu Daud, apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita. Tetapi Tuan kita itu memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat.
Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara dimuat nyala semua ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ayat kedua 32 sampai 34. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyising. Saudaraku, konflik yang sedang terjadi adalah di momen itu adalah momen masa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Setelah Raja Saul ditolak oleh Tuhan dan kemudian Daud diurapi menjadi raja berikutnya. Saat itu Daud sedang dalam pelarian dari kejaran Raja Saul. Dia hidup di padang gurun bersama 600 orang pengikutnya. Daud dan pengikutnya ini tidak mengganggu masyarakat. Bahkan mereka melindungi para gembala, para pekerja yang tinggal di daerah situ. Namun saat itu adalah saat yang membahagiakan, ya, sebuah hari raya pengguntingan domba. Berapa dombanya Bapak Ibu? 3.000 domba. Bisa bayangkan ya? Sekaya apa ini si Nabal ini? Pengusaha sekaya apa ini orang gitu ya. Sehingga itu begitu menyenangkan, sebuah hari raya yang pasti akan dirayakan. Biasanya tuan rumah yang melakukan pengguntingan bulu domba itu, dia akan berpesta pora. Dia akan memanggil orang-orang, kalau sesama orang kaya dia bisa mengundang raja-raja, rekan-rekannya, dan bahkan dia akan mengundang para tetangga yang turut membantu selama tahun berjalan. Sehingga domba-dombanya tetap sehat, tetap baik dan boleh digunting bulunya. Sehingga pada saat itu Daud menyuruh 10 orangnya untuk coba naik ke atas. Itu tuan Nabal lagi berpesta. Dia lagi dapat cuan gitu ya. Lagi banyak doi. Coba datang ke sana, siapa tahu mereka memberikan belas kasihan. Siapa tahu dapat roti ya toh. Siapa tahu ada domba guling, kalau Manado babi putar ya. Domba putar mungkin gitu ya. Karena mereka 600 orang. Begitu banyak. Berhari-hari di padang gurun, tentu perbekalan mereka semakin lama semakin menipis. Daud berkata dengan berhati-hati. Bahkan memuji Nabal, selamatlah engkau dan keluargamu dan seisi yang kau punya. Dengan perkataan yang sangat baik, dengan sangat sopan. Tetapi apa balasan Nabal? Dia memaki-maki, siapa itu anak Isai, siapa itu Daud. Saudara, ada orang yang diberkati dengan harta kaya yang melimpah, tetapi tidak punya kasih. Dia botu. Dia pikir, ini cuman punya saya saja. Buat apa saya harus berbagi? Oke lah, kalaupun dia botu, paling tidak dia bisa bicara lebih baik kan. Tidak perlu memaki-maki kan. Sehingga seorang Daud mendengar kata itu, dia begitu emosi dan dia begitu marah. Loh, saya ini datang dengan niat baik. Ingin memberikan ucapan. Ya syukur-syukur dapat berkat gitu ya. Tetapi bukan dibalas dengan maki-makian seperti itu. Dia sangat marah, dia sangat kesal. Dia panggil orang-orangnya, 400 orang. Sandanglah pedang. Saudara, mengerikan. Jangan dipikir ini konflik biasa.
Di tengah-tengah mereka 600 orang itu sedang lapar-laparnya. Lelah berhari lama di padang gurun. Mendapat jawaban seperti itu, wah sangat memicu emosi. Tapi kemudian bersyukur ada seorang istri yang bijak. Apa jadinya Nabal kalau tidak punya istri yang bijak? Herannya saya berpikir kenapa sih Abigail ini udah cantik ya, baik, bijaksana. Kok nyari suaminya kayak Nabal, jahat. Kayak orang Manado bilang kabal, bebal, keras sekali orangnya. Kenapa? Ada penafsir yang mengatakan kemungkinan kehidupan Abigail itu orang yang sederhana. Sehingga dia kemudian menikah, dinikahkan gitu ya. Dinikahkan oleh keluarga si Nabal ini supaya bisa menolong kehidupannya secara ekonomi. Saudara, wanita bijak seperti Abigail sangat diperlukan hari ini. Apa saja yang telah dia lakukan? Dan apa ciri-ciri wanita bijak itu? Yang pertama, wanita bijak dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Saudara, Abigail bisa mempunyai pemikiran yang bijaksana bukan karena dia belajar. Nggak ada sekolah Bapak Ibu. Kalau sekarang ada GRP, John Robert Powell gitu ya, secara etiket, secara menyampaikan ini itu, berdiplomasi, menyampaikan, wah semua ada caranya. Tapi zaman itu nggak ada. Bukan karena dia pintar, dia dalam kondisi keluarga yang sederhana. Tapi Abigail adalah wanita yang sangat mengasihi Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar berita itu dia tahu, wah sebagai istri yang baik aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk menolong suamiku. Karena bukan hanya suamiku yang bisa kena masalah, tetapi seluruh isi keluargaku dan orang-orang pekerjaku yang laki-laki bisa habis. Hanya karena perkataan suamiku yang tidak bertanggung jawab itu. Saudara, mari kita membaca ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Apa buktinya Abigail mengasihi Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan? Ayat yang 26 sampai 31, Abigail berkata, oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ayat yang ke-28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Saudara, dia selalu mengatakan Tuhan, Tuhan. Saudara, tidak mungkin orang akan bercerita atau bersaksi tentang Tuhan kalau dia sendiri tidak dekat dan mengalami Tuhan. Abigail terus mengatakan janganlah, demi Tuhan, keadilan itu punya Tuhan. Janganlah tuanku Daud harus punya hutang darah tanpa alasan gitu ya, karena komunikasi gitu ya. Dia tahu betapa cerobohnya suaminya. Bahkan dia mengatakan Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mengutus kau menjadi seorang raja. Wah, saudara, dia tahu, dia mengasihi Tuhan.
Dan bahkan saya tahu dalam bagian ini kalau kita coba merenungkan gitu ya, Daud itu laki-laki dan seluruh orang-orangnya laki-laki sedangkan dia perempuan gitu ya. Kalau mau dibilang dia harus turun tangan menghadapi 600 orang dan Daud yang jelas-jelas dia tahu orang yang dipilih, diurapi oleh Tuhan. Sebagai perempuan kita ngerasa apa? Keder ya. Wah, saya harus berdiplomasi dengan 600 orang terutama Daud yang jelas-jelas sebentar lagi akan dilantik. Dia akan menjabat sebagai raja menggantikan Saul. Keder, takut. Tetapi dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Seorang istri yang sederhana, ibu rumah tangga. Bisa berdiplomat dengan seorang raja. Sampai akhirnya Daud berkata apa? Terpujilah kebijakanmu. Saudara, saya yakin Abigail bukan orang yang kayak nekat. Kalau orang Surabaya itu bilang bonek ya, bondo nekat. Berani tidak. Dia tahu Tuhan menolong dia. Dia punya rencana yang indah buat keluarganya. Sehingga walaupun dia takut, dia keder. Dia tahu Tuhan di pihak dia. Dan Tuhan menolong dia. Sehingga masalah itu menjadi terselesaikan. Tidak ada Daud kemudian pergi ke sana dan menyampaikan amarahnya. Saudara, Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Suami saya itu suka bercanda ya. Kalau saya malam-malam pakai serum gitu ya, kan sudah 30 tahun ke atas, pengen kulitnya masih bagus pakai serum gitu kan. Suami saya yang sudah lah, enggak usah, kamu sudah cantik apa adanya, pret gitu ya. Saya suka bercanda. Tapi dia pakai ayat ini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Iya, supaya kamu hemat kan, gak perlu beliin aku serum kan. Bercanda saudara ya. Saudara, cantik boleh. Kita perlu merawat diri. Karena ketika kita melihat diri kita ini baik, suami kita juga senang, juga bangga, merasa dihormati dengan kita berpenampilan baik. Tetapi bukan hanya di luar saja. Tetapi dalam hati kita yang paling dalam. Sudahkah kita punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan? Saudara, saya berpikir ketika Abigail tidak dekat dengan Tuhan, dia akan masa bodoh. Ketika bujangnya datang kepada dia dan berkata, ibu, kenapa? Daud mau datang dengan 400 orang. Dia mau bunuh bapak dan seluruh isi keluarga. Apa yang akan dia lakukan ketika dia tidak takut dan tidak mengasihi Tuhan? Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Aku akan selamatkan diriku, ayo kita kabur, ayo kita pergi. Bisa, masih ada waktu saudara. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dia mengingat aku harus mengambil peran sebagai seorang istri yang bijak. Dia takut akan Tuhan sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah dasar dan sumber segala hikmat pengertian. Ibu-ibu, saya tahu ketika bangun pagi ini pikiran kita udah mulai cepet ya. Udah masak nasi belum, si A bekalnya apa, si B bekalnya apa gitu ya. Ini nanti papanya nanti kalau ini mau disiapin bajunya, seragamnya yang warna apa. Terus nanti si kecil snacknya apa. Waduh, pikiran kita udah kemana-mana. Sehingga kita melewatkan waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, bukan? Dengan dalih, Tuhan Engkau Allah yang sabar dan pengasih, tetapi suamiku tidak sabar dan anakku cerewet begitu ya. Sehingga kita seringkali merelakan waktu kita dengan Tuhan untuk sibuk di dapur, mengatur segala sesuatunya berjalan dengan baik, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada utang yang belum dibayar. Ketika nanti suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah berangkat, jangan kemudian kita pegang handphone terus, scroll sampai matanya perih. Kita ingat kita belum membaca firman.
kita belum merenungkan Tuhan. Bagaimana kita bisa berhikmat kalau di pikiran kita kosong. Tidak ada firman Tuhan yang mengendap di pikiran kita. Yang bisa kita perkatakan sewaktu-waktu. Dan itu menolong kita untuk bertindak seperti Abigail yang bijaksana. Dia bertindak dengan tepat. Mari hari ini para wanita ya yang masih single, para istri, para ibu, oma-oma. Mari kita menjaga kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Disitulah dasar dan sumber segala hikmat dan pengertian. Poin yang kedua, wanita bijak menghormati suaminya. Saudara, Abigail adalah wanita yang sangat sengsara dalam hidupnya. Dia cantik ya, dia bijaksana, tapi dia tidak dihargai oleh suaminya. Suaminya begitu keji, kaya tapi kikir, botu gitu ya. Seharusnya dia bisa punya banyak alasan untuk tidak menghormati suaminya. Tetapi lagi-lagi poin yang pertama masih berkaitan. Abigail mengasihi siapa? Tuhan. Lebih dari apapun. Ketika dia mengasihi Tuhan, dia tidak bisa tidak menghormati suaminya. Seburuk apapun suaminya, dia tidak merendahkan suaminya di depan Daud, ya kan? Dia tidak menjelek-jelekan suaminya. Melainkan justru dia berusaha melindungi suaminya. Dia menunjukkan rasa hormat meskipun suaminya tidak pantas untuk dihormati. Seorang istri yang bijaksana akan selalu menghormati dan mendukung suaminya. Dan hal ini akan mendatangkan berkat bagi keluarganya. Ayat yang ke-28 berkata, ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Setelah dikatakan di situ dia, Abigail, datang menemui Daud untuk mewakili suaminya. Kalau tadi kita baca, dia berlutut menyembah, mukanya menempel ke tanah. Dia sungguh-sungguh minta ampun sama Daud, mewakili suaminya. Dia begitu menghormati suami, walaupun saya tahu perempuan itu kadang suka nyimpen ya. Duh, kenapa gua kawin sama orang ini gitu ya, kalau bisa ngomong gitu ya. Duh, udah terlanjur lagi dikawinin gitu ya. Harus bertahan. Firman Tuhan berkata, baik di perjanjian lama dan ini juga di perjanjian yang baru. Firman Tuhan secara konsisten. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hormatilah dia sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Soalnya memang tidak mudah. Sering sekali saya mendapatkan jemaat yang mengalami kesulitan berelasi dengan suaminya. Baru ngomong 1 kalimat, suaminya balas 3 kalimat dengan nada yang sangat tinggi. Sehingga kederlah istri dan akhirnya mundur perlahan. Ada juga istri-istri yang jarang mendapatkan pukulan dari suaminya. Hanya hal kecil, salah bicara kecil, suami begitu ringan tangan dan memukul istrinya. Hidup dengan penderitaan dan kesulitan. Saudara mungkin bisa berkata, enak semua Shebi menikah sama Musa Indra yang orangnya baik, tenang, sabar. Ya saya pasti mensyukuri hal itu. Tapi bukankah anugerah Tuhan sama buat kita? Mungkin saya tidak punya suami yang kasar, tapi dia ada penyakit serius yang harus kita hadapi bersama. Pergumulan kita berbeda-beda. Tetapi percayalah ketika engkau istri-istri mengasihi Tuhan, engkau diberikan bijaksana. Dan engkau diberikan hati yang terus-menerus menghormati dan mengasihi suami walaupun dia tidak pantas untuk dihormati. Saudaraku, ada sebuah klip yang indah. Antara cinta dan luka. Mari kita menyaksikan klip ini. Berapa banyak di antara kita yang kecewa sama hubungan di masa lalu. Memori waktu kita dilukai, kadang membekas dan belum berlalu. Entah karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi,
atau karena kita capek dituntut harus sempurna. Padahal manusia mana sih yang bisa sempurna? Dan memang, sebenarnya cinta itu kayak pisau, makin tajam, luka yang terjadi makin dalam. Luka adalah hal yang gak bisa dihindari. Bahkan luka adalah ujian terbaik dari cinta sejati. Sama kayak Tuhan Yesus yang juga rela terluka untuk orang-orang yang dikasihinya. Luka di badan, luka pengkhianatan, nyawa pun dia serahkan. Dan justru lewat luka-luka itu, kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Tuhan gak akan mempermalukan setiap luka yang kita bawa saat kita datang ke hadapannya. Dia mau kita sembuh di tempat yang aman, perlahan demi perlahan, yaitu di dalam Tuhan. Saudara percayalah, kalau hari ini kamu masih mengalami luka, engkau mencintai sampai terluka, selalu ingat bagaimana Kristus telah terluka lebih dulu. Dia tidak berbuat dosa. Dia meninggalkan surga yang mulia dan rela dilukai, rela dikhianati karena demi cintanya untukmu dan untukku. Saudara, banyak kisah-kisah kesabaran seorang istri ketika terus menghadapi suaminya yang begitu keras, jahat, selingkuh. Tapi ketika dia terus mengingat bagaimana Kristus yang juga rela berkorban menerima luka pahit itu. Dan dia terus bertahan menghadapi itu. Maka tidak ada yang mustahil suatu saat Tuhan bekerja dan memulihkan pasangan kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Satu pukulan kecil bisa mempertobatkan orang. Jangan menyerah. Kecuali kalau sudah sangat keterlaluan, kekerasan yang begitu parah. Engkau harus melaporkannya ke polisi. Tapi ketika itu abuse secara verbal yang terus menerus. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Di saat itu engkau bisa menghayati betapa lukanya Tuhan. Dikasih karena kita manusia yang berdosa. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya dilukai, kita yang dihajar. Tapi Kristus mau menggantikan kita, itu karena cinta. Buktikan cinta itu kepada keluarga kita. Karena Tuhan telah melakukannya lebih dahulu buat setiap kita. Dan yang terakhir, wanita yang bijak adalah wanita yang melindungi keluarganya. Saudara, konflik yang ada tidak membuat Abigail cuek. Tapi dia punya kepekaan yang tinggi. Dia melihat dapurnya. Ada makanan. Dia kumpulkan sebanyak mungkin makanan, daging dan semua yang dia bisa kumpulkan. Dia bawa di keledai. Supaya Daud dan pasukannya yang sedang lapar itu. Mereka boleh lebih tenang. Mereka bisa makan. Dan mereka bisa berpikir lebih jernih. Dan masalah itu selesai. Saudara, hari ini banyak wanita-wanita yang diam atau bungkam. Tidak mau melakukan apa-apa untuk keluarga. Ingatlah, justru wanita yang bijak. Dia berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Untuk mengambil sebuah langkah untuk pemulihan keluarga ini. Ibu-ibu jangan menunggu dipanggil suaminya. Dia belum panggil kita, dia tidak minta maaf lebih dulu. Saudara, ingat, mulut para pria itu berat sekali kalau bilang, apa ibu-ibu? Minta maaf. Ketika itu untuk kedamaian hatimu, apa salahnya sih? Untuk melindungi keluarga kita, masa sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada komunikasi. Mari kita yang berinisiatif dan datang, Pak. Sebenarnya kita sakit hati, gitu ya. Harusnya kamu yang minta maaf. Tetapi aku ingin melindungi keluarga ini. Maaf ya, kalau salah-salah.
Itulah tujuan kita diciptakan. Para wanita, Amsal mengatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Bukan hanya dia mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi ini loh panggilan kita sebagai wanita. Wanita adalah mahakarya Allah yang diberinya satu peran istimewa. Sebagai apa ibu-ibu? 1, 2, 3. Penolong. Mari kita belajar menjadi penolong yang baik. Pertama-tama untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan lebih banyak waktu menciptakan perempuan, lebih banyak memberi kepekaan kepada kita perempuan ketimbang para pria, gitu ya. Kita gunakan segala hal yang baik yang Tuhan ciptakan itu, segala kepekaan untuk kita bisa menjadi penolong buat keluarga kita, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang mengatakan, ibu rumah tangga bisa apa. Kita bisa katakan, saya punya peran. Saya adalah wanita bijaksana. Saya mengasihi Tuhan. Saya menghormati keluarga pasangan saya. Saya rindu melindungi keluarga saya. Hari ini mari kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena poin berikutnya tidak akan terjadi kalau poin yang pertama belum kita lakukan. Apakah kita sudah menghormati pasangan kita meskipun mereka memiliki kekurangan? Bukankah kita pun juga punya kekurangan? Apakah kita sudah bertanggung jawab di dalam menjaga keluarga kita? Tuhan menempatkan kita sebagai wanita adalah penolong yang baik. Berperanlah, jangan mengambil sikap diam. Bergumullah bersama dengan Tuhan, sehingga tindakan yang engkau pilih adalah tindakan yang bijaksana. Bukan tindakan yang terburu-buru, bukan tindakan semau saya, tetapi kiranya itu boleh memperkenan hati Tuhan. Semangat para ibu-ibu, kita menghidupi firman ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama. Jika ada para suami, engkau boleh memeluk istrimu, dukung dia. Tanpa dukungan para suami, istri tidak dapat menjadi istri yang bijaksana. Jangan hanya dimarah-marahin, jangan hanya dibentak-bentak. Mereka adalah seorang penolong yang perlu dilindungi dan dikasihi. Jika anak-anak bersama dengan orang tua, bersama dengan ibu, peluklah tangan mamamu, pegang tangannya dan katakan, aku mengasihi engkau mama. Peranmu juga tidak mudah, tetapi Tuhan akan menyanggupkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih hari ini kembali lagi kami belajar peran seorang wanita di mata Tuhan. Tidak ada wanita yang remeh, tidak ada wanita yang tidak diciptakan oleh Tuhan yang tidak berguna. Setiap kami punya perannya masing-masing, tetapi tergantung kami. Kami mau tidak untuk berperan di dalam keluarga kami masing-masing. Tidak peduli kalau saat ini engkau sudah tua, oma-oma, bisa apa? Bukankah doa seorang oma itu sangat indah? Itu yang menopang anak, menantu, dan cucu-cucu. Ya Tuhan, tolong kami sebagai ibu-ibu. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami tahu kami lemah. Kami seringkali mudah stres. Kami seringkali mudah terpancing suasana dan kondisi yang ada. Tapi biarlah firman-Mu, kisah tentang Abigail ini mengingatkan kami kembali. Kami butuh Tuhan. Tanpa Tuhan,
kami jatuh berkali-kali. Kami tidak bisa berdampak di dalam keluarga kami. Kami perlu Engkau setiap waktu ya Tuhan. Ketika pikiranku sedang kacau, kecemasan memenuhi isi hatiku ini. Biarlah Engkau Allah yang bertahta dan memberikan hikmat, kebijaksanaan itu. Dan biarlah ketika saat ini kami para ibu harus menghadapi suami, anak-anak, orang tua atau keluarga kami yang sangat sulit. Biarlah kami tetap mengambil sikap untuk menghormati mereka. Sebagaimana Tuhan terluka, dianiaya dan dihianati. Demi untuk menunjukkan cinta kasih-Mu yang besar buat kami, orang berdosa. Tolong kami Tuhan. Dan tolong kami juga untuk peka terhadap kebutuhan keluarga kami. Anak-anak kami tidak terasa akan beranjak dewasa dan mereka akan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Lalu apa warisan yang kami berikan sebagai seorang ibu kalau bukan waktu dan perhatian kami kepada mereka, iman kami buat mereka. Sehingga kelak nanti mereka mau kuliah atau bekerja di negeri apapun itu. Ketika mereka telah mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kami tidak takut. Karena Engkau menjagai dan membentengi mereka. Saat ini Tuhan hamba-Mu juga berdoa buat suami-suami. Mereka yang terus mensupport istrinya. Terima kasih untuk suami-suami yang baik ini. Tetapi juga ada suami-suami yang kurang peka, yang kurang menghargai jerih lelah para istri, bahkan seringkali mengomel untuk segala sesuatunya. Tuhan tolong jamah mereka. Tidak mudah menjalankan peran bagi seorang ibu. Biarlah setiap anggota keluarga saling mengasihi dan saling menghormati. Itulah keindahan keluarga di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak. Hari ini mereka tidak tahu karena mereka belum berumah tangga. Mereka tidak tahu kesulitan sebagai orang tua, sebagai papa dan mama. Tetapi mereka selalu menuntut dan menuntut. Tuhan tolong ingatkan mereka, pertobatkan mereka. Biarlah mereka terus melihat bahwa papa dan mama sedang diproses oleh Tuhan. Membutuhkan waktu. Sehingga mereka tidak semenang-menang atau semau mereka. Tapi biarlah mereka dengan kasih Kristus mensupport kedua orang tua untuk terus berproses semakin hari, semakin hidup, memperkenankan nama-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Ketika kami lupa, biarlah kisah Abigail ini terus mengingatkan kami. Di dalam nama-Mu, Allah yang mengasihi kami keluarga-keluarga. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.